Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Unti, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat tugas besar UAS mata kuliah pemrograman visual, yaitu membuat form informasi. Nah, di tugas saya itu saya membuat aplikasi data gaji karyawan, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap saya dalam membuat aplikasi tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama saya lakukan adalah saya menggunakan penghubung, yaitu menggunakan SAM atau membuat database kita. Sebelum kita membuat aplikasi itu, saya menggunakan SAM control panel. Ya, di sini saya mengaktifkan control panel, yaitu MySQL, dan juga control panel Apache. Nah, dari di sini saya langsung masuk di sistem database saya, yaitu phpMyAdmin. Nah, saya sudah berada di sistem database saya, yaitu phpMyAdmin, dan ini adalah data gaji karyawan. Nah, ini adalah basis data yang saya buat atau database yang saya buat. Di sini saya membuat tabel. Ada tabel yang bernama, ada di sini ada NIP, nama, jabatan, gaji pokok, transport, dan gaji bersih. Ini merupakan tahap yang harus kita lakukan sebelum membuat database atau form yang berisikan tabel pada aplikasi data gaji karyawan yang saya buat. Nah, di sini kita bisa membuat tabel dengan membuat database. Di sini kita membuat nama database dan mengisi database yang kita inginkan. Setelah database yang kita buat sudah selesai, maka kita akan lanjut ke codingan yang akan kita buat. Nah, di sini sudah berada di aplikasi Java NetBeans, dan ini aplikasi gaji karyawan. Ini merupakan coding atau source code yang saya buat dalam membuat aplikasi data tabel gaji karyawan pada tugas saya. Di sini ada juga desain. Nah, pada tahap selanjutnya kita membuat desain dalam menggunakan database. Di sini merupakan form. Di sini saya menggunakan, di sini ada text field yang berisikan NIP, juga nama, jabatan, gaji pokok, dan juga gaji bersih. Di sini saya juga menggunakan data tabel dengan form tabel. Di sini ada codingan saya. Nah, dalam codingan ini kita membuat koneksi, di mana data form yang kita buat
codingan bisa dikoneksikan dengan database yang kita buat di PHP MyAdmin tadi. Nah, ini adalah koneksinya. Ada public class. Di sini saya menggunakan private static connection dengan menggunakan JDBC MySQL localhost. Nah, di sini kita harus menggunakan nama yang kita buat sebelum membuat database. Di sini saya akan menggunakan data DB gaji karyawan. Nah, di sini untuk memanggilnya itu kita menggunakan JDBC MySQL localhost dengan nama DB gaji karyawan. Nah, otomatis database yang sudah kita buat tadi maka akan dikoneksikan di form data gaji tadi di NetBeans. Di sini desain kita akan memanggil dan akan terkoneksi dengan database kita. Nah, di sini koneksi itu bisa data JDBC MySQL localhost yang saya buat tadi itu akan terkoneksi dengan, di sini saya menggunakan libraries dan menambahkan MySQL JDBC driver. Otomatis data-data atau database yang saya buat di PHP MyAdmin tadi atau database MySQL tadi akan dikoneksikan dengan desain yang saya buat ini atau aplikasi yang saya buat ini. Maka dia akan terkoneksi dengan menggunakan libraries, lalu menekan add library dan memilih MySQL JDBC driver. Maka semua database yang kita buat tadi akan terkoneksi. Di sini MySQL JDBC driver, maka data kita akan terkoneksi. Di sini ada public class from gaji. Saya menggunakan private default table model dengan string NIP, ada nama, jabatan, dan menggunakan integer gaji pokok, transport, dan gaji bersih. Saya juga menggunakan public form gaji. Nah, di mana model yang saya buat tadi, di private model tadi, itu menggunakan string, ada NIP, nama, jabatan, dan integer gaji pokok, transport, dan gaji bersih. Di sini saya memanggil public void get data. Data-data yang sudah kita buat tadi, yang ini adalah berisikan NIP, nama, jabatan, maka akan dipanggil oleh get data. Di sini saya menggunakan statement DB koneksi, maka koneksi saya akan menghubungkan private void tadi di data koneksi. Dengan menggunakan objek, di sini ada res get string NIP dengan sampai di res get string gaji bersih. Nah, di sini public void load data. Di sini sama dengan yang tadi. Di sini saya memanggil txt NIP, di mana kita memanggil yang ini NIP, kita panggil dengan memasukkan public void, maka di situ akan terisi ada data NIP
nama, jabatan, gaji pokok, transport, dan gaji bersih. Sini juga ada public void load gaji. Nah, pada public void load gaji ini kita akan menginput data gaji yang akan kita masukkan di form data gaji karyawan ini. Nah, di sini data yang kita input tadi akan terpanggil atau akan terisi otomatis. Di sini saya menggunakan public void load gaji. Nah, CMB jabatan. Nah, saya menggunakan di sini CMB jabatan, maka akan terpanggil data misalnya gaji pokok 5 juta. Maka hasilnya akan diinput menjadi 5 juta. Jika data karyawan tersebut memiliki jabatan manajer, maka otomatis data gaji karyawan tersebut akan diisi dengan gaji 5 juta. Begitupun dengan jabatan sebagai asisten manajer yang saya inputkan di sini gajinya 4.500.000. Begitupun selanjutnya saya masukkan jabatan sebagai kepala HRD, maka yang diinput adalah 4 juta. Begitupun seterusnya sampai pada jabatan sebagai office boy, maka yang dipanggil itu adalah atau yang diinput adalah data gaji karyawan 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya saya di sini menggunakan public void save data. Maka data-data yang kita inputkan tadi akan dikoneksi dengan menggunakan statement koneksi db koneksi. Di sini ada string SQL insert into tabel gaji. Nah, save data ini saya menggunakan button save. Nah, di sini jika kita menggunakan button save, maka kita akan menuliskan codingan dengan menekan klik kanan event pilih action. Maka kita akan menuju ke button save. Nah, di button save ini saya menggunakan save data. Kenapa saya menggunakan save data? Karena save data ini gunanya akan memanggil kita untuk menyimpan data tersebut. Nah, selanjutnya pada public void reset. Ini sama halnya dengan save data. Di sini saya menggunakan NIP, nama, jabatan dengan codingannya. Jika saya kembali kepada desainnya dan melihat event action, nah, di sini saya menuliskan reset. Di private void ini reset karena data yang sudah kita buat, maka kita bisa mereset kembali. Nah, di sini ada public void data select. Nah, select di sini berarti kita akan menseleksi data-data yang akan kita buat dengan cara yang sama seperti kita pergi ke desain, lalu dan kita akan memilih update. Lalu kita pilih action BTN actionnya. Di sini kita akan menggunakan update data. Data yang sudah kita buat tadi bisa digantikan dengan data-data yang lain. Nah, di sini saya sudah berada di public void delete data atau button delete. Ini seperti yang saya buat tadi. Di sini saya menggunakan load data. Data-data yang sudah kita input atau yang sudah kita buat itu bisa dihapus lagi dengan cara
di sini saya memasukkan codingan. Nah, saya mengklik kanan dan lalu pilih action. Nah, di sini private void di sini akan menggunakan perintah delete data. Maka data-data yang kita buat bisa dihapus. Nah, begitupun dengan tombol atau button exit. Kita akan melihat codingan. Nah, di sini button exit ini gunanya kita bisa keluar dari form atau aplikasi data gaji tadi. Kita bisa menggunakan exit untuk keluar dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya pada tabel gaji karyawan ini saya menggunakan tabel dengan event dan mouse. Nah, di sini saya menggunakan data select karena saya akan menginput data-data yang tadi akan tersimpan, bisa diubah, bisa dihapus. Nah, itu gunanya saya menggunakan data select. Maka perintah-perintah tersebut bisa dilakukan seperti menghapus data, menyimpan data, dan mereset data. Inilah codingan saya yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya membuat DB koneksi yang saya sudah jelaskan tadi. Dengan adanya DB koneksi ini, maka database yang kita buat tadi akan terpanggil, otomatis akan terkoneksi. Oke, ini adalah hasil tugas saya dalam membuat tugas besar UAS pemrograman visual, yaitu membuat form informasi, dan saya mengambil tema data gaji karyawan. Oke, saya akan mencoba running hasil saya karena saya sudah terkoneksi dengan database tadi dengan exam. Saya akan mencoba merunning. Nah, ini hasil saya sudah jadi, hasil codingan saya. Saya sudah membuat form data gaji karyawan. Sini ada nama saya sendiri. Nah, di button save kita bisa menyimpan dan mereset. Kita bisa mereset dari pertama dan mengupdate. Contohnya di sini saya menyimpan NIP dengan menyimpan data nama, misalnya nama Yunita, jabatannya yaitu sebagai asisten manajer. Nah, maka hasil dari yang kita inputkan tadi, gaji pokok dengan jabatan manajer ini, asisten manajer, maka gaji pokoknya yang kita input tadi adalah 4.500.000 dan transport 4.500.000, maka gaji bersih 4.950.000. Oke, kita save, kita simpan. Nah, sudah tersimpan data dari karyawan Yunita. Kita bisa mereset, juga kita bisa mengupdate dengan cara intan. Misalnya saya ganti dengan
Intan dia sudah menjadi jabatan manajer, maka gaji pokoknya sudah berubah menjadi 5 juta. Oke, saya update. Nah, update berhasil. Si Intan sudah menjadi jabatan manajer dan mempunyai gaji pokok 5 juta. Oke. Dan untuk menghapus, saya memilih Amanda dan saya akan hapus. Oke. Nah, menghapus data berhasil. Data Amanda saya sudah hapus. Baik. Hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk tutorial dalam membuat aplikasi data gaji karyawan dalam gunakan database. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, hanya itu. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.